saya akan menjelaskan tentang pengertian siklus penggajian. Siklus penggajian ialah aktivitas yang berulang dan operasi pemrosesan data yang terkait dengan manajemen yang efektif atas tenaga kerja. Selanjutnya saya akan menjabarkan apa saja aktivitas siklus penggajian. Yang pertama, perbarui file induk penggajian. Yang kedua, perbarui tarif dan potongan pajak. Yang ketiga, validasi data waktu dan kehadiran. Yang keempat, mempersiapkan penggajian dan membayar gaji. Yang kelima, hitung kompensasi dan pajak yang dibayar oleh perusahaan. Yang keenam, keluarkan pajak penghasilan dan potongan lain-lain. Di slide ini ada bagian-bagian yang terkait dalam siklus penggajian. Yang pertama, petugas absensi. Yang kedua, manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga, karyawan. Yang keempat, pemerintah. Yang kelima, asuransi. Yang keenam, bank. Yang ketujuh, pimpinan. Jadi di sini ada data-data yang dibutuhkan dalam siklus penggajian. Yang pertama ada daftar absensi dan lemburan karyawan. Yang kedua yaitu daftar gaji dan lemburan karyawan. Yang ketiga daftar pajak penghasilan terutang. Yang keempat daftar asuransi dibayar di muka. Yang kelima slip penggajian. Yang keenam slip pajak penghasilan. Yang ketujuh slip asuransi. Berikutnya ada pengertian dari flowchart. Apa sih pengertian dari flowchart? Flowchart adalah diagram alur yang menggambarkan langkah, urutan, dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dalam suatu program. Langkah tersebut digambarkan dengan simbol-simbol tertentu dan saling dihubungkan menggunakan garis atau tanda panah. Fungsi flowchart yang pertama ada memberikan gambaran proses. Ketika proyek akan dimulai, membuat flowchart adalah langkah pertama yang dilakukan. Seluruh proses dan kemungkinan yang akan terjadi pada program tertulis dengan jelas pada flowchart, sehingga fungsi dari flowchart juga memberikan gambaran proses secara visual. Yang kedua, mengelola workflow. Fungsi flowchart adalah membantu mengelola alur kerja dari sebuah proses. Dengan bantuan simbol-simbol flowchart, kita dapat menjabarkan setiap proses yang terjadi dalam sebuah program. Hal ini akan lebih memudahkan pengembang ketika menjelaskan terkait dengan proses pengembangan softwarenya. Yang ketiga, mendokumentasikan proses. Selain membantu mengelola alur kerja atau workflow, flowchart juga membantu mendokumentasikan proses menjadi lebih efektif. Jadi kita tidak perlu lagi menjabarkan panjang lebar dan mengaitkan satu persatu prosesnya. Hanya dengan bantuan simbol diagram dan garis kita udah bisa membuat dokumentasi proses secara mudah. Yang keempat, membantu rancangan program menjadi universal. Flowchart dapat membantu sebuah alur program dipahami oleh semua orang tanpa mempedulikan bahasa pemrograman yang dipakai dan hal teknis yang lainnya. Dari sini, flowchart dapat menjadi jembatan antara user dengan programmer, akan menerjemahkan menjadi sebuah kode program dan user dapat mengerti dengan mudah alurnya lewat dia. Ini akan memudahkan siapapun yang membacanya. Yang terakhir, memastikan program dibuat sesuai alur. Fungsi flowchart yang terakhir adalah memastikan program agar tetap berada pada alur yang sesuai. Hal ini penting karena nantinya program harus dapat berjalan sebagaimana mestinya. Jenis-jenis flowchart. Yang pertama ada flowchart dokumen. Berfungsi untuk menelusuri dari alur form dari satu bagian ke bagian lainnya, termasuk bagaimana cara pemrosesannya, cara penyimpanan, dan masih banyak lagi. Yang kedua ada flowchart program. Berguna untuk menggambarkan secara rinci seluruh alur proses dari sebuah
program komputer. Flowchart program dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu flowchart logika program dan flowchart program komputer terinci. Yang ketiga ada flowchart proses, digunakan untuk menggambarkan langkah secara berurutan dan keputusan yang dibutuhkan agar proses dapat berjalan dengan baik pada sebuah sistem. Yang keempat ada flowchart system. Flowchart system adalah diagram yang menggambarkan seluruh alur atau flow yang terjadi dalam sebuah sistem. Selain itu, flowchart system juga menguraikan dengan detail urutan dari setiap prosedur yang ada pada sistem tersebut. Yang terakhir ada flowchart skematik. Jenis ini adalah flowchart skematik. Jenisnya sama dengan flowchart system. Tapi flowchart skematik nggak hanya menggunakan simbol aja, dia juga menggunakan tambahan gambar komputer dan peralatan lainnya agar memudahkan orang awam ketika membaca diagram flowchart. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang simbol pengkajian, yaitu flow. Simbol yang digunakan untuk menggabungkan antara simbol yang satu dengan simbol yang lain. Simbol ini disebut juga dengan connecting line. On-page reference, simbol untuk keluar masuk atau menjambungkan proses dalam lembar kerja yang sama. On-page reference, simbol untuk keluar masuk atau menyambungkan proses dalam lembar kerja yang berbeda. Terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Proses, simbol yang menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Decision, simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang akan menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Input atau output, simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Manual operation, simbol yang menyatakan suatu proses yang tidak dilakukan oleh komputer. Dokumen, simbol yang menyatakan bahwa input berasal dari dokumen dalam bentuk fisik atau output yang perlu dicetak. Predefined process, simbol untuk pelaksanaan suatu bagian atau subprogram atau prosedur. Display, simbol yang menyatakan peralatan output yang digunakan. Preparation, simbol yang menyatakan penyediaan tempat penyimpanan suatu pengolahan untuk memberikan nilai awal. Oke teman-teman, sebelumnya kan sudah dijelaskan mengenai simbol-simbol dalam flowchart. Maka di sini saya akan menjelaskan contoh siklus penggajian. Di sini terdapat dalam beberapa bagian terdapat kartu absen, departemen HRD, departemen keuangan, pimpinan, bank, dan karyawan. Dimulai dari kartu absen. Data kehadiran seluruh karyawan yang sudah berupa rekapan per hari pada tanggal cut-off sudah diperiksa ulang kebenarannya dan siap dijadikan data penggajiannya. Lalu diberikan kepada Departemen HRD bagian payroll yang menerima data kehadiran yang sudah valid untuk diproses penggajian per orangnya. Lalu dari Departemen payroll ini diberikan kepada bagian pajak PPh 21 untuk dihitung atau mengkoreksi pajak baik yang gajinya naik atau perubahan status keluarganya. Lalu diberikan lagi ke bagian payroll setelah menerima revisi perhitungan pajak gaji dari bagian pajak. Bagian payroll ini membuat slip gaji dan daftar gaji seluruh karyawan untuk dikoreksi dan dimintakan tanda tangan si manajer HRD-nya. Lalu Departemen Keuangan menerima daftar gaji dan slip gaji karyawan Departemen HRD untuk dikoreksi secara menyeluruh, baik itu perhitungan take home pay-nya masing-masing karyawan maupun perhitungan pajak gajinya. Lalu apabila Departemen Keuangan ini menemukan kesalahan hitung atau salah ketik, maka dikembalikan lagi ke Departemen HRD bagian payroll. Lalu Departemen Keuangan mengevaluasi dan tidak menemukan kesalahan pada daftar gajinya atau slip gaji tersebut, maka wajib menandatanganinya dan membuat cek tunai atau bilet giro sebesar jumlah gaji seluruh karyawan dan menyerahkan pada pimpinan perusahaan. Lalu pimpinan perusahaan ini menerima dan menandatangani daftar gaji seluruh karyawan cek tunai atau bilet giro untuk transfer gaji via bank yang ditentukan.
Lalu bank yang ditentukan menerima daftar gaji dan cek biliet ini mentransfer ke rekening pribadi masing-masing karyawan pada tanggal yang telah ditentukan. Lalu si karyawan yang pada tanggal penggajian telah ditentukan ini dapat mengambil gajinya melalui ATM yang telah ditunjukkan dengan rentang waktu selama 24 jam per hari.